Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching! Oke, yang pertama itu ada judul peta. Nah, judul peta itu memuat informasi sesuai dengan isi peta. Oleh karena itu, judul peta merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan peta. Sebelum membaca peta, seseorang itu biasanya akan membaca judul dulu. Judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta, atau di gambar ini itu posisinya di sini ya. Selanjutnya itu ada garis tepi. Garis tepi atau border itu merupakan garis-garis yang terletak tepat di bagian tepi peta. Jadi setiap ujung garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Garis tepi itu biasanya dibuat tebal dan umumnya sih rangkap dua. Dan di dalam garis tepi itu sendiri biasanya ada garis astronomis ya. Jadi ada tanda-tanda untuk koordinat garis astronomisnya. Selanjutnya adalah orientasi. Nah, di mana orientasi ini adalah arah mata angin. Arah mata angin itu fungsinya untuk menunjuk arah sehingga pengguna peta dapat memahami arah ketika membaca peta. Ada yang digambar lengkap dengan 8 arah mata angin, ada yang hanya 4 atau bahkan ada yang hanya 1 dan biasanya hanya ditunjuk ke arah utaranya saja. Untuk penempatan orientasi peta ini bisa diletakkan di bagian mana saja dari peta sejauh tidak mengganggu penampakan pada peta. Selanjutnya legenda. Legenda adalah kotak yang berisi keterangan seputar simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Seperti yang kita semua sudah ketahui ya, bahwa di dalam peta itu terdapat berbagai simbol yang mewakili penggambaran fenomena alam tertentu di permukaan bumi. Legenda ditulis secara ringkas dan biasanya ditempatkan di sisi kiri atau kanan bawah peta. Namun, legenda dapat juga diletakkan pada bagian lain sepanjang, sekali lagi, tidak mengganggu kenampakan peta secara keseluruhan. Selanjutnya, ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini adalah garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Garis astronomis dinyatakan dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal, yang membujur dan menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis astronomis itu ada di sini nih. Ini garis bujur dan yang ini garis lintang. Ini ditandai dengan koordinat-koordinat yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada sumber peta dan tahun pembuatan. Sumber peta itu menunjukkan data yang digunakan dalam pemetaan. Sumber peta berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta akurat. Sementara itu, tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Informasi dalam tahun pembuatan bermanfaat untuk menganalisis perubahan fenomena-fenomena di permukaan bumi dari waktu ke waktu, sehingga dapat kita bandingkan kondisi permukaan bumi yang dipetakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan atau dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada komponen yang disebut dengan skala. Oke, skala peta adalah perbandingan antara objek yang digambarkan di peta dan objek yang sebenarnya di lapangan. Dalam pembuatan peta, skala adalah bagian yang sangat penting karena dengan adanya skala, pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah maupun jarak antara dua tempat yang sesungguhnya di permukaan bumi. Oke, contoh skala itu ada di sini ya. Ini ada dua contoh di sini, skala angka yang atas, kemudian yang bawah itu adalah skala garis. Dan yang ketiga itu ada skala verbal sebenarnya. Biasanya itu kalimatnya berupa skala dalam satu peta dinyatakan dalam 1 inci to 5 miles. Jadi 1 inci to 5 miles artinya
jarak 1 inci di peta menggambarkan jarak 5 mil di lapangan. Itu biasanya seperti itu. Yang umum digunakan itu ada 2, yaitu skala angka atau skala numerik dan skala grafis atau skala garis. Untuk skala angka seperti di peta ini adalah 1 berbanding 25.000. Dengan kata lain, skala 1 banding 25.000 itu adalah 1 cm pada peta itu mewakili 25.000 cm yang ada di lapangan. Untuk skala garis atau skala grafis itu jelas sudah harus disesuaikan dengan skala angkanya atau skala numeriknya. Kemudian yang ke-8 itu adalah inset peta. Inset ya, bukan insert. Inset. Jadi inset peta itu merupakan komponen pada peta yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Inset peta itu terdiri dari 2 jenis, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi itu digunakan untuk memberikan gambaran secara global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Contohnya itu seperti peta yang saya gunakan ini. Jadi peta Cibinong ini kita harus memerlukan inset provinsi Jawa Barat ya, sehingga kita bisa melihat, nah ini insetnya di sini nih. Kemudian kalau inset pembesaran itu merupakan inset yang digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting. Contohnya itu lokasi pemukiman yang penting pada suatu kota itu diperbesar sehingga tampak lebih jelas. Selanjutnya ada simbol peta. Nah, simbol itu adalah tanda atau gambar yang terdapat di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Jadi, simbol itu berdasarkan bentuknya. Simbol pada peta dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Oke, yang pertama, simbol titik itu digunakan untuk menunjukkan tempat atau data posisional seperti kota, titik triangulasi, dan sebagainya. Simbol titik dapat berupa dot atau titik ya, dot. Kemudian ada segitiga, segi 4, lingkaran, dan sebagainya. Di mana simbol-simbol itu melambangkan satu lokasi tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang kedua ada simbol garis. Nah, simbol garis ini digunakan untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah atau batas administrasi, kemudian jalan dan sungai. Nah, kalau sungai itu umumnya warnanya itu warna biru dan berupa garis ya. Dan jalan kereta api, kemudian ada batas administrasi yang putus-putus. Kemudian ada yang warna merah, ini seperti jalan ya ini. Dan lain sebagainya. Kemudian simbol yang ketiga itu ada simbol area atau luasan. Nah, simbol area ini digunakan untuk menunjukkan suatu area tertentu. Misalnya daerah hutan, rawa, padang pasir, danau, maupun pemukiman. Yang ke-10 itu adalah lettering. Lettering adalah semua tulisan yang tertera di dalam peta yang berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada. Tata penulisan ini meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, dan sebagainya. Warna pada peta digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Masing-masing kenampakan alam yang terdapat pada peta itu memiliki warna yang berbeda-beda. Ada beberapa warna dasar pada peta yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian atau kedalaman atau menentukan objek tertentu. Misalkan di sini ada warna dasar coklat, itu biasanya digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang besar. Jadi gradasinya misalkan di dataran rendah itu kan hijau, kemudian semakin dia meninggi dia akan ada gradasi warna kuning, kemudian orange, dan agak kecoklatan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.